Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Pak Jujuk ambil kitabnya tuh Pak Jujuk di meja. Sampai mana tadi? Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Tummas sholatu ala rasulil mustafa wal ali ma'a sahbin wa tubba'in wila. Tummas sholatu ala rasuli, kemudian sholawat atas Rasulullah al Mustafa wal ali, dan atas keluarga beliau, ma'a sahbin, beserta para sahabat beliau, wa tubba'in, dan para tabi'in, wila, yang mengikuti beliau. Kemudian sholawat atas Rasulullah al-Mustafa dan para keluarganya beserta para sahabatnya dan para tabi'in yang mengikuti beliau. Apa kemudian? Ada yang beda? Ba'da an ata bil hamdalati sallata bis-sholati ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallama imtithalan li amrillahi ta'ala biha, haitsu qala ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Tuh sallimu taslimanya saya tambahin tuh. Di kitab enggak ada kemudian ya. Sampai alaihi doang. Ya shollu alaihi doang sih. Ba'da an ata, setelah Tuan Musonib membicarakan bil hamdalati, tentang hamdalah, tentang alhamdulillah, tallata bis sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau melanjutkan yang ketiga, bis sholati, dengan sholawat, ala nabi sallallahu alaihi wasallam, atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, imtitalan, dalam rangka menjalankan, li amrillahi ta'ala biha, perintah Allah Ta'ala dengannya, perintah Allah Ta'ala untuknya. Haitsu qala, sekiranya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu alaihi, bersolawatlah atasnya. Udah tuh. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi kitabin lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu madama ismi
fi dzalikal kitabi. Bapak Bang Randy, halaman 19. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya, orang yang bersolawat atasku, fi kitabin, dalam bentuk tulisan di dalam kitab. Jadi kalau kita punya buku atau punya kitab, jangan dicoret macam-macam. Kayak Oman belakang, yang bukunya yang ditulis nama dia, nama ceweknya, gitu. Gambar lope dah. Atau kayak Aska, bukunya habis gambar kapal, gambar mobil. Kalau mau nulis sesuatu di kitab, tulis sholawat. Ya kagak jadi itu mah. Ya namain kok ngaji, takut ketukar ntar. Kayak kita jejas kasih nama. Orang yang bersolawat atasku di dalam sebuah kitab berbentuk tulisan, lam tazalil malaikatu, maka senantiasa para malaikat tastaghfiru lahu, memohonkan ampun untuknya, madama ismi, selama namaku, fi dzalikal kitabi, berada di dalam kitab tersebut. Ya, kalau dulu Buya bahkan di monitor komputernya tuh pinggir-pinggiran ditulisin syahadat, sholawat, tasbih, gitu. Di pintu lemarinya ditulisin, di mana aja tuh sama beliau. Karena selama tulisan itu masih ada, terus malaikat itu akan memohonkan ampun buat yang nulis sholawat itu, gitu. Selama tulisan sholawatnya masih ada. Iya lagi, ongkoh dulu udah cakep. Kalau kayak kita, tulisan kita kayak cacing kepanasan. Malu nulis ya, apalagi di monitor gitu. Kayak di laptop tulisin aja udah sholawat gitu. Daripada ditempelin macam-macam, tulisin sholawat. Ada tulisannya jelek, terus udah beli sholawat tempelin. Manggil Mang Budin, ini tulisin. Gitu. Saya upain nih rokok sebungkus, gitu, tulisin. Sama jeleknya. Jadi gampangannya aja. Takutnya kalau stiker, gitu. Takutnya nggak termasuk kalau stiker, takutnya, gitu. Takutnya. Ya kali kita tulisannya jelek, kita beli aja stiker sholawat, gitu, kita tempelin. Takutnya kalau stiker beda hukumnya sama tulisan, gitu, takutnya. Apa? Susah diri. Banyakin tuh, banyakin. Bahkan dulu waktu saya dibilang sama Buya, karang santri jangan dihukum pakai hukuman fisik, udah suruh nulis aja. Yang saya suruh tulis itu 2, kalau nggak surah Al-Fatihah atau sholawat, gitu, sebagai hukumannya. Tadi tuh minimal selama tulisannya masih ada, malaikat memohonkan ampun buat yang nulis, dan kita yang nyuruh pun dapat juga kebagian pahala, gitu. Abu Sad.
Itu gue bocah nyerah, disuruh nulis Fatihah 41 nyerah. Udah tuh. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, apa alaihi salatu wassalam? Abang Budin tuh. Kalau di kitab apa tulisannya? Waliqaulihi alaihi salatu wassalam, man sarrahu an yalqallaha wa huwa anhu radin falyuktir minas sholati alayya. Dan berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, man sarrahu, orang yang senang, an yalqallaha, bahwa ketika dia bertemu dengan Allah, wa huwa anhu radin, dan Allah ridho terhadapnya, fal yuktir minas sholati alayya, maka hendaklah dia perbanyak sholawat atasku. Kalau kita pengen bertemu dengan Allah dan Allah ridho kepada kita nanti di hari kiamat, maka perbanyak sholawat kepada Rasulullah, kepada Nabi. Alhamdulillah udah berapa minggu ini di sekolahan anak-anak asal pagi itu tadarusnya sholawat kamilah lagi yang panjang. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wala alladzi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab. Terus sampai selesai. Tadarusnya itu asal habis sholat duha sekarang, memperbanyak sholawat atas Nabi Muhammad. Gimana Pak Guru? Cuma siswanya doang, gurunya nggak ngikut. Nggak apa Pak. Betul. Ya kita juga kalau bisa di rumah banyak-banyakin sholawat. Dulu saya dikasih amalan istisqa sama Buya itu bentuknya 4 kalimat yang minimal sehari semalam itu jangan sampai kagak dibaca. Yang pertama istighfar, yang kedua sholawat, yang ketiga tasbih, yang keempat Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu istighfar, astaghfirullahalazim innahu kana ghaffara. Dulu dikasihnya 100. Terus sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad itu 100. Terus tasbih subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim 100. Amma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar 100. Minimal sehari semalam sholawat yang kita baca ya 100 dah minimal, agar kita ini termasuk orang yang memperbanyak sholawat kepada Rasulullah. Apa mungkin? Dan orang yang memperbanyak sholawat kepada Rasulullah nanti ketika dia menghadap ke depan Allah, ke hadapan Allah, Allah akan ridho kepadanya. Wa huwa anhu radin, dan Allah ridho terhadap orang itu, orang yang memperbanyak sholawat. Kalimatnya bebas dah, apa aja yang kita dapat dari guru-guru kita. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man aktsara minas sholati alayya fi hayatihi amarallahu jami'a makhluqatihi an yastaghfiru lahu ba'da mautihi. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man aktar, orang yang memperbanyak, minas sholati alayya, bersolawat kepadaku,
fi hayatihi, pada masa hidupnya, amarallahu jami'a makhluqatihi, maka Allah memerintahkan semua makhluknya an yastaghfiru lahu ba'da mautihi, bahwa mereka memohonkan ampun untuk orang tersebut setelah kematiannya. Kalau selama hidup kita memperbanyak sholawat kepada Nabi, nanti begitu kita meninggal, Allah perintahkan semua makhluknya untuk memohonkan ampun buat kita sampai hari kiamat. Kalau yang memperbanyak sholawat. Kadang-kadang doang. Ya namanya belum banyak, pokoknya kalau kadang-kadang doang mah. Terkadang seminggu baca, setahun kagak. Namanya kadang-kadang. Tuh. Nanti setelah kita meninggal, Allah perintahkan semua makhluk untuk memohonkan ampun buat kita. Kan takutnya begitu. Iya, lagi kita hidup, kita yang doa sendiri, kita yang baca sholawat sendiri. Begitu kita meninggal, takutnya anak-anak kita kagak inget sama kita gitu. Teman-teman kita enggak inget sama kita. Terus yang ngedoain kita siapa? Kalau kita memperbanyak sholawat, nanti begitu kita meninggal, semua makhluk Allah perintahkan buat ngedoain kita gitu. Kalau banyak sholawatnya. Bang Haji sehari berapa Bang Haji? 3. 3 kali 5 12. Hah? 3 kali 5 15 kali sehari semalam. Banyakin tuh sholawat. Ya nggak usah yang panjang-panjang, ya pendek-pendek aja. Yang penting kita banyakin, kita rutinkan bersholawat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam aktiru minas sholati alayya fa innaha nurun fil qabri wa nurun 'alas sirati wa nurun fil jannati. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktiru minas sholati alayya, perbanyaklah bersolawat kepadaku. Fa innaha nurun fil qabri, maka sesungguhnya sholawat itu cahaya di dalam kuburan. Sholawat itu akan menjadi cahaya di dalam kubur kita, penerang untuk kubur kita. Wa nurun 'alas sirati, dan menjadi cahaya di atas sirat yang nanti akan kita lewati. Wa nurun fil jannati, dan menjadi cahaya di dalam surga. Udah. Hah? Ya kan tergantung seberapa banyak amal yang kita lakukan di dunia bagus. Cuma kalau semakin banyak sholawatnya, banyak amalan sholawatnya, nanti di surga orang-orang yang lain lampunya 20 watt, dia 100 watt begitu. Jadi kadar cahayanya lebih terang lagi. Ya memang di surga udah pasti ada cahayanya. Cuma artinya juga bisa dipahami juga bahwa orang yang memperbanyak sholawatnya nanti pasti akan ditempatkan di surganya Allah gitu. Pasti. Yang lain mah kenikmatannya misalkan 100%, dia lebih dari itu 200% gitu, karena banyakkan amalan sholawatnya. Lah bisa banget kalau aja, bisa banget.
semua, bukan buat orang tua doang, buat siapapun itu. Kita punya teman, teman kita bader banget, udah kita bacain sholawat, kita niatin pahalanya buat dia. Atau kita dulu pernah ngejahatin orang, udah pahalanya kita niatin buat orang itu. Gitu. Bisa banget buat siapa aja. Hah? Ya kayak kita mimpin tahlil aja kan, atau kita baca Quran di kuburan gitu. Ya kan, sama yang meninggal kita bisa jadi bukan saudara, bukan apa, gitu. Kagak ada hubungannya. Tapi kita hadiahin ya bisa aja. Apalagi buat orang tua yang udah tahuan, bisa banget. Gimana kalau kayak Bang Tony yang emang dari pagi sampai malam dagang gitu, kagak sempet guru silahnya. Gimana ini saya? Ya udah, kumpulin bocah, bahasanya 10 orang, baca sholawat yang banyak, ntar saya bayar gitu, saya upain. Bisa gitu. Kali kalau 10 orang kurang banyak, kumpulin 40 anak, 40 orang gitu, baca sholawat yang banyak, ntar saya upain gitu. Bisa aja. Niatin pahalanya buat orang tua saya, ya bisa aja. Sah-sah aja. Hah? Jarang. Apanya? Ngumpulin orang buat baca sholawat. Nah kita itu anak-anak siswa emang sengaja kita kasih, kita minta ya, kita kumpul. Yang pertama kan begini pertimbangannya Mang Pudin, kalau amalan lain masih bisa ada gabungnya. Kalau sholawat itu nggak ada gabungnya, mau dibacanya khusyuk, mau kagak, mau sambil sila, mau sambil main-main. Kalau sholawat mah nggak ada gabungnya. Kalau sholawat tuh itu bedanya dibanding bacaan yang lain, gitu. Kan dari dulu kita belajar begitu, sholawat mah amalan yang nggak ada gabungnya, nggak ada kosongnya. Meskipun dia dibacanya sambil masak, sambil nyapu, sambil ngomong bocah, sambil ngayun bocah, tetap ada nilainya. Gitu. Itu sholawat bedanya dibanding kalau dengan kalimat-kalimat yang lain. Ya cuma emang jarang aja, emang di kampung kita jarang yang ngumpulin orang biar baca sholawat bareng-bareng, jarang. Ya kan dulu kita pernah tuh malam minggu kita kamilahan bareng-bareng kan, bacanya 100-200 bareng-bareng, itu bisa sebenarnya. Gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam aktiru minas sholati alayya fa innaha tudfi'u ghadabal jabbari wa tuhinu kaidash syaitoni. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktiru minas sholati alayya, perbanyaklah bersolawat kepadaku, fa innaha tudfi'u ghadabal jabbari, karena sesungguhnya solawat akan memadamkan murka Tuhan yang maha perkasa. Bahkan tadi sebaliknya, orang yang memperbanyak solawat maka Allah akan ridho kepadanya. Gitu. Solawat itu dapat memadamkan murka Allah. Banyakin solawat makanya. Memang ketahuan kita bader gitu.
masih ngelawan mulu sama Allah, banyakin baca sholawat. Wa tughinu kaidah syaitoni, dan bikin seger pas ngaji. Wa tuhinu kaidah syaitoni, dan meringankan dan melemahkan tipu daya setan. Kan kita katanya kalau lagi ngaji mata ngantuk aja buahnya karena diaurin pasir sama setan tuh. Kalau kita banyak sholawat, kita akan melemahkan tipu daya setan sehingga nggak bisa ganggu kita buat ngerjain maksiat dan mengganggu ibadah yang kita kerjakan, dan melemahkan kaidah syaitoni, tipu daya setan. Kalau kemudian ini kalau rasa-rasanya kita lagi males buat ibadah, banyak-banyakin sholawat. Kalau rasa-rasanya buat ngaji lagi berat, lagi malas, banyak-banyakin sholawat. Biar tipu daya setannya melemah. Kalau ngaji rasa-rasanya pantat kayak ditusukin paku, banyakin sholawat. Ngomong kan betah aja kalau ngaji. Apa guru? Melemahkan tipu daya setan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, aktarukum sholatan alayya aktarukum azwajan fil jannati. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktarukum sholatan alayya, orang yang paling banyak sholawatnya kepadaku, aktarukum azwajan, itu yang paling banyak bininya, fil jannati, tapi di surga. Fil jannati, di surga. Untung bukan di dunia mungkin ya. Orang yang paling banyak bersolawat kepadaku, maka dia orang yang paling banyak bininya di surga. Biasanya sebelum ngerasain surga akhirat dikasih dulu surga dunianya. Dah. Terus wa fi haditsin marfu'in, dan di dalam sebuah hadis marfu', majalasa qaumun fatafarraqu an ghairi sholati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam illa tafarraqu an antana min jipati himarin. Majalasa qaumun, setiap kali duduk satu kelompok. Ini kita artiin pakai kalimat positif aja ya, meskipun itu tulisannya kalimat negatif. Setiap kali duduk satu kelompok ngeriung bareng-bareng, fatafarraqu an ghairi sholati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka berpisah tanpa membaca sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bubar aja gitu, kagak baca sholawat lagi. Kalau kita kan biasanya dari dulu kalau habis sholat begitu bubar, salam-salaman musafahah, baca sholawat. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadal mustaq. Cuma sekarang udah nggak ada yang baca itu. Biasanya udah sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad begitu bacanya. Itu namanya berpisah dalam keadaan membaca sholawat. Ini kalau ada orang yang bubar dari perkumpulannya tanpa membaca sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa tafarraqu an antana min jifati himarin,
maka mereka berpisah dalam keadaan lebih busuk dari bangkai keledai. Apa Budi? Cuma emang kagak kecium sama orang, yang nyium malaikat gitu. Hah? Ya kalau kita yang nyium mah pas bubar pada bau-bau amat ini pas bubar. Iya, begitu bubar, sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Terus bau udah bubar. Hilang dong baunya gitu. Dia kalau enggak ngucap sholawat, maka dia bubar dalam keadaan bau busuk gitu. Kalau ngucap sholawat enggak, bahkan yang ada malah wangi gitu. Cuma lagi-lagi yang nyium ya para malaikat. Kalau begitu selesai kan bisa doa tuh mana ada sholawatnya. Iya namanya baca sholawat juga namanya. Memang kalau bisa bacanya yang khusus, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, kan sambil musafahah biasanya begitu. Qala Ibnul Jauzi fil Bustani, fa idza kanal majlisu alladzi la yusalla fihi yakunu bihadhil halati fala gharwa an yatafarraqul musalluna alaihi min majlisihim an atyaba min khazanatil attori. Imam Ibnul Jauzi berkata dalam kitab Al-Bustan, fa idza kanal majlisu, apabila keadaan satu majlis alladzi la yusalla fihi, yang tidak dibacakan sholawat di dalamnya, yakunu bihadhil halati, keadaannya menjadi seperti ini keadaannya, fala gharwa, maka tidak diragukan lagi, an yatafarraqal musalluna alaihi min majlisihim, bahwa berpisah orang-orang yang membaca sholawat atas Nabi Muhammad min majlisihim, dari majlis mereka, an atyaba, lebih harum, min khazanatil attori, dari gudang minyak wangi. Bukan lagi minyak wangi atuk, dari gudangnya, lebih wangi dari gudangnya minyak wangi. Kalau yang ketika berpisah membaca sholawat gitu. Atau majlis yang kagak pernah dibacain sholawat pisan, ya begitu. Majlis yang sering dibacain sholawat maka aromanya itu harum. Majlis yang kagak pernah dibacain sholawat itu aromanya busuk gitu. Rumah kita kagak pernah maulid pisan, busuk. Makanya kalau kata Buya dulu, minimal kita setahun sekali bikin acara maulid di rumah kita tuh 2 kali gitu. Ustaz Tiri berapa kali Ustaz ngadain maulid di rumah? Di rumah kagak pernah dibacain maulid pisan. Apa Bu? Hah? Nyetel kaset doang. Ntar yang wangi kaset jangan. Gitu. Dulu kan kita dari begitu, minimal setahun tuh 2 kali gitu. Jadi setiap 6 bulan sekali itu kita baca maulid di rumah kita, ngundang teman-teman kita buat makan bareng gitu, biar rumah kita harum gitu. Atyaba min khazanatil attori, lebih harum dari gudang minyak wangi. Jangan habis seumur-umur dari mulai nempatin sampai kita kagak, itu rumah kagak pernah dibacain maulid pisan gitu. Jangan ampe. Buat tidur doang. Ini buat tidur doang. Kagak pernah dibacain sholawat pisan. Jadi kita pakai iman. Hah? Ini bobol. Apa? Kita pakai iman. Miman. Miman mana? Ada nanti. Ya kagak lah, Kong Haji. Satu aja mimnya.
min khazanatil aton. Nah kalau miman dari orang yang gudang, lah gimana dari orang yang gudang? Dari gudang minyak wangi itu. Kelebihan. Udah tuh. Pasang niat besok habis lebaran undanglah teman-teman jamaah buat baca sholawat bareng-bareng di rumah gitu. Biar rumah kita wangi. Gitu. Kali kalau kayak Ustaz diri mau bisa baca dewek, dia buka rawi dewek, dia baca dewek gitu kali. Dia bisa. Nah kalau kayak Pak Juju udah ngundang temen kagak, baca dewek kagak di rumah. Gitu. Apa punya Pak? Bacain tuh rumah kita sholawat biar wangi. Wadzalika li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana atyabut thayyibina. Atyaba ya, atyabat thayyibina wa atharat thahirina. Dan yang demikian itu karena bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau atyabat thayyibina adalah makhluk yang paling harum, wa atharat thahirina dan yang paling suci dibanding yang suci. Beliau adalah yang paling harum dan yang paling suci. Wa kana idza takallama imtala al majlisu bittibi min rihil miski. Dan beliau setiap kali beliau berbicara imtala al majlisu, maka majlis itu penuh bittibi dengan aroma harum, min rihil miski dari aroma minyak misik. Kalau beliau ngomong itu satu ruangan harum semua. Kalau kita begitu kita ngomong itu satu ruangan bau jengkol, bau jengkol, bau pete. Kalau Rasul begitu ngomong itu ruangan langsung harum semua sama beliau. Benar tuh. Kita belum ada yang begitu. Minyak misik. Wa kadzalika majlisun yuzkaru fihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tanmu minhu raihatun thayyibatun takhtariqus samawati sab'a hatta tantahiya ilal arsy. Wa kadzalika dan begitu juga majlisun satu majlis yuzkaru fihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yang disebut di dalamnya nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada tuh majlis yang dibacain maulid atau majlis yang dibacain sholawat gitu. Tanmu minhu raihatun thayyibatun, akan muncul darinya, akan menyebar darinya aroma yang sangat harum. Mang Ajudin rumahnya sering bacaan maulid, Mang Haji. Ini setiap malam Jumat ya. Mang Budin jangan sampai dari mulai nempatin itu rumah kalau benar bacaan maulid bisa. Akan menyebar darinya aroma yang sangat harum, takhtariqus samawati sab'a, yang menembus langit ketujuh. Saking wanginya kemudian kalau majlis yang dibacain sholawat itu wanginya menembus langit ketujuh. Hatta tantahiya ilal arsy, sampai mencapai arsy-nya Allah. Majlis yang dibacain sholawat gitu. Rumah kita tuh bacain sholawat, bacain maulid di rumah kita gitu. Undang teman-teman.
kalian dah sama ngaji udah gitu. Hah? Jangan ngikutin repot. Ya gimana kayak modelnya gitu. Cuma yang paling cakep udah yang khusu-khusu gitu. Ini paling cakep. Wa yajidu kullu man khalaqahu Allahu rihaha fil ardi ghairal insi wal jinni wa yajidu kullu man khalaqahu Allahu, dan akan mendapati semua makhluk yang diciptakan oleh Allah rihaha aroma wanginya fil ardi di bumi ghairal insi wal jinni, selain jin dan manusia. Ya, semua hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan itu semuanya bisa mencium aroma harum dari majlis yang dibacakan sholawat di dalamnya, aroma harum dari rumah yang dibacakan sholawat di dalamnya. Itu semua makhluk nyium kecuali dua, jin sama manusia gitu. Makanya kita dari dulu sama guru kita sebelum ngaji udah dibiasain tuh baca sholawat dulu, dustur kan gitu. Dan aromanya wangi. Malaikat semua makhluk pada seneng kecuali jin dan manusia dah. Kita mau orang kagak nyium aromanya, makanya begitu di majlis tetap aja ngantuk ongkoh, pegel ongkoh. Karena nggak nyium aroma wanginya enggak. Fa innahuma law wajadu tilkar raihata lashtagola kullu wahidin minhum biladzatiha an ma'isyatihi. Karena dua kelompok itu, sesungguhnya dua kelompok itu, jin dan manusia, lau wajadu tilkar raihata, kalau mereka merasakan aroma wangi majlis yang dibacakan nama Nabi tersebut, yang dibacakan sholawat tersebut, lashtagola kullu wahidin minhum, pasti akan lupa setiap masing-masing dari mereka biladzatiha, karena saking lezatnya aroma harum tersebut, an ma'isyatihi, dari kehidupannya. Lupa saking nikmatnya tuh, lezatnya aroma harum bacaan sholawat, udah nggak ingat apa-apa, mata udah seger aja bawaannya gitu. Kayak kita lagi seneng, lagi girang, lagi semangat, lagi gairah, kan seger mata kita karena saking lezatnya. Iya, karena kita kagak nyium, makanya begitu tetap di majlis lagi maulid kacing ngantuk begitu. Ngantuk kadang-kadang kalau sekarang lihat pada main HP mulu. Lah baca sholawat sih kaci lepas tasbihnya begitu, karena kagak nyium aroma wanginya. Ya tadi itu dah, ada yang lagi main HP segala macam, sibuk sama urusannya masing-masing. Padahal kalau mereka mencium aroma harumnya, lupa sama kehidupannya gitu. Ma'isyatihi, penghidupannya lupa, sama dagangannya lupa, sama kerjaannya lupa, sama bininya lupa gitu.
karena saking lezatnya aroma harum sholawat itu. Cuma sayangnya kita kagak nyium begitu. Beli. Duduk. Wala yajidu tilkar raihata malakun aw khalqun min khalqillahi ta'ala illa istaghfara li ahlil majlisi wala yajidu tilkar raihata, dan setiap kali aroma itu dirasakan malakun oleh satu malaikat au khalqun min khalqillahi ta'ala, atau satu makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, siapapun itu, apapun bentuknya, illa istaghfara li ahlil majlisi, pasti dia akan memohonkan ampun buat orang yang ada di majlis tersebut. Kalau majlisnya dibacakan sholawat, kita yang ada di majlis itu akan dimohonkan ampun oleh semua makhluk yang merasakan aroma wangi tersebut. Yang bisa merasakan cuma orang-orang khusus. Makanya ada sebagian orang yang kalau udah lagi di majlis baunya seger aja gitu. Meskipun lagi sakit, biar kata parah banget sakitnya, begitu masuk majlis seger langsung. Kayak guru kita kan. Meskipun sebelum ngaji ngeringkup, meriang, kakinya udah pada sakit, begitu di majlis seger. Kagak anggap pisan, kagak. Apalagi meremlek mah, apalagi kayak belakang mau sampai tidur di atas air, enggak gitu. Karena merasakan lezatnya aroma harum sholawat yang dibacakan gitu. Wa yuktabu lahum bi'adadi hadzal khalqi kulluhum hasanatun, dan dicatat untuk mereka, untuk orang-orang yang ada di majlis, bi'adadi hadzal khalqi kullihim, sebanyak bilangan semua makhluk ini, hasanatun, satu kebaikan, beberapa kebaikan gitu. Karena mereka mendoakan kita yang bersolawat di majlis gitu. Semua pahalanya dicatat buat kita yang ada di majlis. Wa yurfa'u lahum bi'adadihim darajatun, dan diangkat untuk mereka sebanyak bilangan makhluk tersebut, darajatun, beberapa derajat. Sawa'un kana fil majlisi wahidun au mi'atu alfin, sama saja di majlis itu yang ada cuma satu orang atau 100.000 orang, semuanya kebagian yang sama gitu. Cuma kalau yang seger, kalau yang ngantuk nggak kebagian nggak? Kalau yang ngantuk lah. Kullu wahidin ya'khudhu min hadzal ajri mitla hadzal adadi. Masing-masing orang tersebut, meskipun jumlahnya sampai 100.000 orang, masing-masing mengambil dari nilai pahala ini sebanyak bilangan makhluk yang Allah ciptakan.
wa ma indallahi aktaru, dan apa yang disiapkan di sisi Allah itu lebih banyak lagi nilainya. Makanya kita sebelum ngaji sama guru kita diajarin baca sholawat dulu, dustur dah tuh. Besok Ramadan sebelum ngaji kita sholawat dulu dah. Iya, bacanya emang cuma sekali, cuman nilainya sebanyak bilangan makhluk yang diciptakan Allah. Sebanyak apa Pudin? Pokoknya nggak kehitung dah. Jelas itu dah. Faya ikhwani idza alimtum dzalika fa'akhiru minas sholati ala hadan nabiyil karim. Faya ikhwani, maka dari itu wahai saudara-saudara sekalian, idza alimtum dzalika, apabila kalian sudah mengetahui itu semua, fa'aktiru minas sholati ala hadan nabiyil karim, maka perbanyaklah sholawat kepada Nabi yang mulia ini. Banyakin tuh sholawat. Tadi minimal berapa? Minimal sehari 100 kali dah. Banyakin. Kalau 1000 mah kita belum tentu kuat. Li'annahu huwal wasitatul uzma lana fi kulli ni'matin, karena bahwasanya beliau huwal wasitatul uzma, merupakan perantara yang agung, lana fi kulli ni'matin, bagi kita dalam semua nikmat yang ada. Kita bisa diberikan nikmat segini banyaknya oleh Allah berkat adanya Rasulullah. Kita bisa mendapatkan nikmat dari Allah ini karena berkat syafaatnya Rasulullah. Beliau adalah perantara yang agung. Bal huwa aslul ijadi likulli makhluqin, bahkan beliau merupakan sumber penciptaan semua makhluk yang ada. Semua makhluk ini ada, diciptakan oleh Allah karena adanya Nabi Muhammad. Kama qala dzul izzati wal jalali, sebagaimana berfirman Allah, zat yang maha mulia lagi maha agung, dalam hadis qudsi, laulaka lama khalaqtul aflaka, kalau bukan karena engkau ya Muhammad, kalau bukan karena engkau, lama khalaqtul aflaka, aku tidak akan menciptakan alam semesta ini. Kita ada di dunia ini berkat adanya Nabi Muhammad. Makanya sudah sepantasnya dan sudah selayaknya kita memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Apa kemudian? Jelas itu dah. Lono Bang Randy nunduk aja nggak boleh, Bang Randy khusuk. Untung nggak di depan. Kalau di depan saya takut asbak. Wabil jumlati, secara keseluruhan, fafawaidus sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam la tuhsa,
Maka faidah manfaat bersolawat atas Nabi Muhammad la tuhso, itu tidak terhingga, saking banyaknya itu faedah solawat. Kalau dicatat di satu kitab belum tentu muat semuanya, saking besarnya, saking banyaknya. Minha annahu tajlul qalba minaz zulmati. Di antara manfaat solawat yaitu menerangi hati dari kegelapan. Hati kita yang selama ini sudah tertutup dengan kegelapan karena maksiat yang kita lakukan, salah satu cara untuk kembali membersihkannya, menjernihkannya, membuatnya terang lagi, itu caranya dengan memperbanyak baca sholawat. Caranya untuk membuat hati kita bersinar. Karena kalau hati kita sudah bersinar, itu mau ibadah ngapain aja jadi lebih enteng dan lebih mudah rasanya. Kalau hatinya bersinar, bercahaya. Yang bikin selama ini kita berat buat ibadah, ngerjain kebaikan segala macam, itu karena hati kita tertutup dengan kegelapan. Untuk meneranginya dengan memperbanyak baca sholawat. Wa tughni 'ani syaikhi, dan membuat seseorang tidak bergantung kepada guru. Ini jangan salah paham ya. Kalau dulu waktu kita baca kitab Bahjatul Wasail, di situ Syekh Nawawi bilang, memang sholawat itu bisa mengantarkan seseorang untuk sampai kepada Allah meskipun tanpa perantara guru. Gitu. Tapi setiap orang, semua orang wajib memiliki guru, gitu tuh. Meskipun tanpa guru, sebenarnya dengan sholawat kita bisa sampai kepada Allah. Tapi di lain sisi kita juga wajib punya guru pembimbing gitu. Ntar salah paham lagi. Udah saya baca sholawat aja di rumah dah, nggak usah pakai ngikut sama guru gitu. Keblinger pisan udah. Jadi sholawat itu membuat seseorang untuk bisa mencapai, untuk bisa sampai kepada Allah tanpa melalui bimbingan seorang guru. Itu sholawat tuh saking besar faedahnya. Cuma lagi-lagi setiap orang wajib memiliki guru. Itu keterangannya nanti bisa lihat di dalam kitab tadi apa, Bahjatul Wasail bi Syarhi Masail. Ujung-ujungnya itu Syekh Nawawi mengutip, man la syaikholah fasyaitonu syaikhuhu, di muqaddimah Bahjatul Wasail. Orang yang tidak punya guru, maka setanlah yang menjadi gurunya. Wa takunu sababan lil wusuli, dan sholawat itu menjadi sebab untuk bisa sampai kepada Allah. Sholawat tuh banyak dah kita sholawat yang diajarin sama guru kita. Sholawat kamilah, sholawat yang kita baca pas istighosa tuh, Sirrul Asrar, atau dulu yang kita baca di musola Pak Ketua tuh. Masih pada ingat apa kagak bacaannya? Ingat guru gitu. Apa? Masih ada yang ingat gak? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan
tutli'una biha maqasidal qulub wa tukshifuna biha sirral ghuyub wa tusahhilu lana biha kullas su'ub wa ala alihi wa sahbihi atibba al qulub. Masih ada ingat? Masih ada orang mana? Kurang baca sholawat ini, hatinya pada gelap, jadi susah nangkap ilmu jadinya. Udah, watuk teror rizko dan memperbanyak rezeki. Nah, lembaran ini Bang Tony semangat nih. Selain membuat hati kita terang, terus juga membuat kita sampai meskipun tanpa perantara guru. Yang ketiga, memperbanyak rezeki. Watuk tirur rizqo, memperbanyak rezeki. Ini lembaran ini kepake bener ini. Kemudian makanya sholawat. Wa anna man aktaro minha harramallahu jasadahu 'alan nari. Dan bahwasanya orang yang memperbanyak bersolawat, Allah akan mengharamkan jasadnya atas api neraka. Jasad orang yang banyak bersolawat itu tidak akan tersentuh api neraka, yang memperbanyak sholawat kepada Nabi. Betul. Kalau kata Buya dulu, kalau kata guru kita, neraka akhirat juga neraka dunia. Gitu. Allah akan haramkan jasadnya atas api neraka, mau itu neraka akhirat ataupun neraka dunia, buat orang yang mau perbanyak sholawat. Ini mah orang sholawatnya habis sholat doang 3 kali, istighfar 3 kali, sholawat 3 kali. Ya, 5 waktu cuma 15 kali. Itu dia kalau baca, kalau inget. Kalau zikir, kalau kagak, kagak baca bisa udah salawat. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, atani Jibrilu bibisyaratin lam ya'tini bimitliha qattu. Qala man shalla 'alaika min ummatika marratan wahidatan sallallahu alaihi biha asyran wa man shalla 'alaika asyran sallallahu alaihi biha mi'atan wa man shalla 'alaika mi'atan sallallahu alaihi biha alfan wa man shalla 'alaika alfan harramallahu jasadahu 'alan nari. Ada tuh bilangannya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang kepadaku malaikat Jibril bibisyaratin, dengan kabar gembira, lam ya'tini bimitliha qattu, yang dia tidak pernah bawa kepadaku, bimitliha qattu, yang sama dengannya sama sekali. Tidak ada satupun kabar gembira yang Jibril bawa ke Nabi Muhammad yang levelnya itu menyamai kabar ini. Qala, malaikat Jibril berkata, man shalla 'alaika min ummatika, orang yang bersolawat atasmu dari umatmu, marratan wahidatan, 1 kali, sallallahu alaihi biha asyran, maka Allah akan melimpahkan rahmatnya
untuk orang itu dengan berkat sholawat yang dia baca asyron 10 kali. Wa man shalla alaika asyron, dan orang yang bersolawat atasmu 10 kali, sallallahu alaihi biha mi'atan, Allah akan bersolawat untuk orang itu sebanyak 100 kali. Wa man shalla alaika mi'atan, dan orang yang bersolawat kepadamu 100 kali, sallallahu alaihi biha alfan, maka Allah akan bersolawat untuk orang itu 1000 kali. Tadi ya maksudnya Allah bersolawat itu memberikan rahmatnya kepada kita, maksudnya. Ntar mentang-mentang di sini kalimatnya Allah bersolawat, kata Bang Tony, Allah baca solawat buat kita. Nah kalau Nabi enak, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin. Kalau kita sholawatnya gimana? Allahumma sholli ala Patoni. Nggak, jelek. Artinya Allah bersolawat buat kita, Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Gitu. Wa man sholla alaika alfan, dan orang yang bersolawat atasmu 1000 kali, harramallahu jasadahu 'alan nar, maka Allah akan mengharamkan jasadnya dari api neraka. Itu 1000 kali tuh. Dikit ya. Bang Tony itu tiap malam dulu. Cuman kagak asal baca. Cumannya ini ada kuncinya di sini ujungnya nih. Dikit lagi. Wa yambagi lisyakhsi, dan sebaiknya bagi seseorang, idza shalla alaihi sallallahu alaihi wasallama, apabila dia bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallama, ayyakuna bi akmalil halati mutatahhiran mutawaddian mustaqbilan al-qiblata mutafakkiran fi dzatihi saniyati li ajli bulugin nawali wal umniyati. Syaratnya tuh, sebaiknya bagi seseorang apabila dia bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyakuna bi akmalil halati, bahwa keadaannya dia itu dalam kondisi yang paling sempurna. Yang pertama, mutatahhiron, dalam keadaan suci, mutawaddian, dan dalam keadaan berwudu, dalam keadaan wudu, mustaqbilan al-qiblata, menghadap kiblat. Jadi kalau sholawat yang ini modelnya sholawat khusus, nggak kayak tadi, nggak lagi masak baca sholawat, enggak. Ini emang duduk sila ngadep kiblat, bersuci pakai minyak wangi gitu. Mutafakkiron fi dzatihi saniyati, dan merenungkan tentang pribadi Rasulullah yang sangat mulia. Tadi tuh menanamkan keyakinan bahwa kita ini tidak akan ada kalau bukan berkat adanya Nabi. Kita ini nggak ada apa-apanya kalau bukan karena adanya Nabi. Kita ini bisa begini karena syafaatnya Nabi, karena petunjuk dari Nabi, dari Rasul. Renungkan itu ketika baca sholawat yang kita baca. Li ajli bulugin nawali wal umniyati, agar memperoleh anugerah dan harapan-harapan yang dia tuju. Baru bacanya begitu. Jadi kalau kita pengen hati kita bersih dengan baca sholawatnya yang benar. Kalau kita pengen tadi apa, sampai kepada Allah dengan sholawat, baca sholawatnya yang benar. Kalau pengen tadi rezekinya banyak, ya baca sholawatnya yang benar.
gitu Bang Pudin. Hah? Ya kalau lagi baca maulid jangan dipukulin hadroh. Orang lagi baca maulid dipukulin hadroh, bengep. Bukan nggak bernama hadroh, bukan, jangan dipukulin hadroh. Ini orang baca maulid dipukulin hadroh. Dah. Wa an yurattilal hurufa, dan dia membaca tartil huruf-hurufnya. Ya sebenarnya bukan sholawat doang, semua bacaan yang lain kita baca dengan tartil. Ini karena kita mengagungkan Rasul, kita baca sholawatnya yang tartil. Jangan sampai istilahnya ini kita pengen mengagungkan Rasul tapi baca sholawatnya secepat kilat, buru-buru, Selesai. Iya, saya kan sering nemuin tuh Allahumma sholli afdhola sholatin ala as'adi makhluqatika habibillah. Habis itu Jelas itu. ya saya kan baca tartil Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala 'an dzikrikal ghafilun. Allahumma agar apa yang kita cita-citakan diberikan dan dianugerahkan, ya bacanya tartil semuanya, bukan cuma sholawat, semua kalimat zikir. Apalagi ketika sholat, kita sholat lagi di hadapan Allah, ya bacanya tartil, jangan buru-buru. Ya sholawat aja, baca sholawat aja yang mengagungkan Rasul disuruh bacanya tartil, apalagi dalam sholat ini lagi mengagungkan Allah gitu. Harusnya lebih tartil lagi bacanya. Itu ayyurattilal hurufa, membaca hurufnya dengan tartil, kudunya begitu. Agar tadi li ajli bulugin nawali wal umniyah. Dan apa selawat 1015 menit kelar, gimana bacanya? 1015 menit kelar. Apa kemudian? Hah? Pelan-pelan bacanya ayyurattilal hurufa, dibikin tartil huruf-hurufnya. Wa an la yu'ajjila fil kalimati, dan jangan terburu-buru dalam mengucapkan kalimat-kalimatnya, pelan-pelan aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kan begitu bacanya, pelan-pelan. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman taman. Begitu pelan-pelan bacanya. Atau yang baru juga kita baca Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asror, pelan-pelan bacanya. Wa an la yu'ajjila fil kalimati, dan bahwa dia tidak terburu-buru dalam mengucapkan kalimat-kalimatnya. Itu syaratnya. Jelas itu. Itu dalam baca sholawat, apalagi dalam kalimat-kalimat yang kita lagi memuji Allah. Ini mentang-mentang udah hafal, kata Ustaz Satir udah hafal, bacanya banlok. Apa tuh? Pelan-pelan Ustaz. Subhanallah, subhanallah, subhanallah.
Ya, emang berasa juga sih 33 kok. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Gitu. Pelan-pelan bacanya. Wa an la yu'ajjila fil kalimati. Gitu. Paham ya? Semuanya nih. Bukan cuma sholawat doang. Semua kalimat yang kita baca, kalau kita pengen apa yang kita inginkan tercapai dan kita mendapatkan anugerah dari Allah, ya bacanya kudu tartil dan pelan-pelan baca. An yurattilal hurufa wa an la yu'ajjila fil kalimat. Itu kuncinya di situ semua. Apa? Ya mungkin karena guru kita Buya dulu baca kitabnya udah duluan, dari dulu kita udah ajarin baca apa aja pelan-pelan, jangan buru-buru. Karena udah baca duluan beliau kitabnya. Nah kita udah kagak tahu-taunya, baca aja. Pelan-pelan Bang Randy bacanya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu pelan-pelan. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibat. Pelan-pelan. Tu li'adli bulugin nawali wal umniyati. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, idza shallaitum alayya fa ahsinus sholata alayya fa innakum la tadruna la'alla dzalika yu'radu alayya. Faqulu Allahumma ja'al sholawatika wa barakatika ala sayyidil mursalina wa imamil muttaqina wa khatamin nabiyyina sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika imamil khairi wa qaidil khairi wa rasulir rahmati. Allahumma athul maqamal mahmudal ladzi yagbituhu fihil awwaluna wal akhiruna. Rawahu Dailami mauqufan an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza shallaitum alayya, apabila kalian bersolawat kepadaku, fa ahsinus sholata alayya, maka perbaguslah sholawat kalian kepadaku. Kalau kita baca sholawat, cara bacanya dibikin bagus, dibikin cakep. Gimana Bang Budin? Yang cakep Bang Budin bacanya gitu. Fa innakum la tadruna, karena sesungguhnya kalian tidak tahu, la'alla dzalika yu'radu alayya, bisa jadi itu semua diperlihatkan kepadaku, dianterin ke Rasul tuh, ya Rasul ini sholawat dari Ustaz Satiri, ini pergrepes begini nih. Nah kita lagi ngasih hadiah buat Rasul, diperlihatkan ke Rasul sholawat kita, tau-taunya seloteh lah. Kita bikin hadiah buat kiai aja, bikin parselnya dibikin yang cakep, bikinnya dikasih pita, dihias, sholawat, sol. Pelan-pelan bacanya, dibikin cakep bacanya. Kenapa? Ngejar target.
Fakulu, maka ucapkanlah, Allahumma ya Allah, ij'al sholawatika, limpahkanlah sholawatmu, wa barakatika, dan keberkahanmu, ala sayyidil mursalin, kepada pemimpin para rasul, wa imamil muttaqin, dan pemimpin orang-orang takwa, wa khatamin nabiyyin, dan penutup para nabi. Sayyidina Muhammadin, pemimpin kami Nabi Muhammad, abdika wa rasulika, hambamu dan rasulmu, imamil khairi, imam kebaikan, wa qaidil khairi, dan pemimpin kebaikan, wa rasulir rahmati. Asal katanya qaidi yang nuntun ya, orang yang menuntun kepada kebaikan, itu qaidil khairi. Wa rasulir rahmati, dan rasul pembawa rahmat. Allahumma ba'athul maqamal mahmuda, ya Allah, bangkitkanlah beliau pada makom terpuji, alladzi yabituhu fihil awwaluna wal akhiruna, yang membuat iri terhadapnya orang yang paling awal, orang-orang yang hidup di masa awal, orang-orang terdahulu, wal akhiruna, dan orang-orang yang hidup di zaman akhir. Rawahu Dailami, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami mauquf an Ibni Mas'ud, dari sahabat Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Dah, salah satu dah, itu dulu. Itu beberapa faedah sholawat, makanya banyakin sholawat dah. Ya tadi itu kita kan niatnya baca sholawat untuk mengagungkan Rasulullah. Kalau bacanya ngebut, ya berarti bukan lagi untuk mengagungkan. Apalagi iya, baca maulid sih baca maulid, asal baca wala ma'aroda dilewatin. Apalagi ada yang lebih parah lagi, dari inna patahna al jannatu langsung lompat wala matama ya. Apa? Jangan lengkap-lengkap, yang full bacanya. Karena kita pengen mengagungkan Nabi, bacanya yang sempurna mungkin, sebaik mungkin. Tadi biakmalil halati, dengan keadaan yang paling sempurna. Dah, cukup ya. Kita hadiahkan pahala talim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.